to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Denok Bekti Agustiningrum, MPD. Kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama Ibu Susanti, yang kedua ada Ibu Nurul Qayyimah, yang ketiga ada Ibu Maghfirah, yang keempat ada Ibu Laila Aska, yang kelima ada Ibu Tri Susanti. Selanjutnya, saya izin share screen. Selanjutnya, materi tentang definisi dan tujuan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 akan disampaikan oleh Ibu Maghfirah. Kepada Ibu Maghfirah, dipersilahkan. Terima kasih. Share screen, Bu. Sudah, Bu, sudah muncul. Belum, Bu. Sudah Oke. muncul di definisi. Definisi dan tujuan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Definisi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 berisikan tentang peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Peraturan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat khusus, yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah reguler, bukan di sekolah khusus. Tujuan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 antara lain: 1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya memastikan semua peserta didik memiliki akses ke pendidikan. 2. Memasukkan peserta didik dengan kelainan, meliputi anak-anak dengan kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial. 3. Memasukkan peserta didik dengan bakat istimewa, meliputi anak-anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat luar biasa. Isi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini berisikan 15 pasal. Pasal 1, pendidikan inklusif. Pasal 2, tentang tujuan pendidikan inklusif. Pasal 3, tentang hak dan kelainan peserta didik. Pasal 4,
berisikan kewajiban pemerintah daerah fokus pada kewajiban Pemda, kabupaten, atau kota. Pasal 5, persyaratan satuan pendidikan inklusif. Pasal tentang kurikulum dan pembelajaran. Pasal 8 dan 9 tentang peran guru dalam inklusif. Pasal 10 mengatur pendanaan. Pasal 11 tentang evaluasi dan sertifikasi. Pasal 13 dan 14-15 tentang pembinaan dan sanksi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Susanti. Kepada Ibu Susanti dipersilakan. Terima kasih. Poin penting dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang berisikan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus mereka. Peran pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di wilayahnya. Kemudian dukungan dan kerjasama berisikan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti ahli, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang terakhir, modifikasi pembelajaran. Pembelajaran pada pendidikan inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip khusus, termasuk modifikasi kurikulum, program, dan penggunaan media serta sarana belajar yang sesuai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tri Susanti. Iya, terima kasih. Kelebihan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Yang pertama, landasan hukum formal menjadi peraturan perintis yang secara resmi mengikat dan mewajibkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler, menghapus diskriminasi akses pendidikan. Yang kedua, jaminan hak pendidikan menegaskan hak setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus PDBK dan anak berbakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Yang ketiga, mandat pemerataan akses mewajibkan pemerintah daerah, kabupaten atau kota menunjukkan minimal 1 SD, SMP, dan SMA atau SMK di setiap kecamatan sebagai sekolah inklusif. Yang keempat, fleksibilitas kurikulum mendorong sekolah untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan penyusun program pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap PDBK. Cakupan layanan untuk PDBK yang memilih kelainan, sekaligus layanan untuk peserta didik dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Laila Aska. Terima kasih. Selanjutnya kekurangan dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yakni yang pertama keterbatasan guru pembimbing khusus atau GPK, di mana jumlah GPK yang tersedia di lapangan sangat minim atau tidak ada, sehingga guru kelas atau mata pelajaran reguler seringkali tidak siap. Yang kedua, kompetensi guru kurang. Banyak guru reguler kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengasesmen, dan mengajar PDBK.
Kemudian yang nomor 3, sarana dan prasarana tidak aksesibel. Sebagian besar sekolah penyelenggara belum memiliki fasilitas fisik yang memadai. Misalnya toilet disabilitas dan tentu belajar khusus. Selanjutnya, penggunaan istilah lama, di mana masih menggunakan istilah kelainan yang dianggap kurang sensitif dan kini telah disempurnakan menjadi penyandang disabilitas dalam regulasi yang lebih baru, yaitu UU nomor 8 tahun 2016. Kemudian, yang nomor 5, implementasi tidak optimal. Pelaksanaan PPI dan layanan adaptif di lapangan seringkali belum berjalan maksimal, sehingga inklusi yang terjadi hanya sebatas fisik, bukan inklusi pembelajaran. Selanjutnya, sesi diskusi saya lanjutkan ke moderator, kepada Ibu Nurul. Terima kasih Bu Laila Askia. Selanjutnya untuk sesi diskusi ya, kita mulai dari ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan tentang tadi Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Silakan bisa dimulai kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi dari materi tadi. Silakan Bunda. Oke, saya mau tanya Bunda, Silakan Bu. apa yang melatar belakangi lahirnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif? Silakan Izin- Bunda. Silakan ada yang mau menanggapi Bunda? Izin menanggapi, Bun. Silakan Bu Susanti. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif lahir karena pemerintah menyadari pentingnya memberi hak pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Latar belakangnya meliputi yang pertama, amanat hukum nasional, yaitu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara. Yang kedua, pergeseran paradigma dari sistem segresi di sekolah luar biasa atau SLB menuju pendidikan inklusif di sekolah reguler yang ramah dan setara. Dalam ini pergeseran paradigma ini yang dulunya anak berkebutuhan khusus hanya bisa bersekolah di SLB saja. Tetapi setelah ada lahirnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini, anak berkebutuhan khusus bisa disekolahkan di sekolah reguler. Yang ketiga, komitmen global, mendukung program Education for All atau pendidikan untuk semuanya yang menekankan pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman. Seperti itu, Bu, untuk latar belakang terbitnya peraturan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang mau menambahkan? Atau Bu Mahfiroh? Cukup, Bu. Silakan Bunda. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kita saling diskusi aja ya teman-teman ya. Kita pasti itu Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Silakan. Ada yang mau menanggapi lagi? Oh ya Bun, Bun. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif menurut pemahaman teman-teman ya? Kalau menurut saya, pendidikan inklusi itu suatu pendidikan
yang memberikan kesempatan belajar kepada semua anak tanpa terkecuali, Bun, termasuk anak yang memiliki perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun kondisi lainnya. Dalam pendidikan inklusi, anak yang berkebutuhan khusus itu belajar bersama anak-anak lain di sekolah reguler, Bun, bukan di sekolah SLB, dengan dukungan dan penyesuaian sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, tujuan dari pendidikan inklusi ini agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya, serta tumbuh dalam lingkungan yang ramah, menghargai perbedaan, dan bebas dari diskriminasi. Seperti itu, Bun, kalau menurut saya. Kira-kira teman-teman ada yang mau menambahi, teman-teman? Silakan. Mungkin Penjelasannya pemahaman teman-teman. cukup jelas, Bu. Berarti untuk pendidikan inklusif ini banyak yang terlibat ya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus dengan sekolah saja, tapi ada orang tua, terus pemerintah, sekolah, otomatis sekolahnya juga. Terus bagaimana peran pemerintah dan sekolah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia? Izin menanggapi dari pertanyaan Bu Susanti tadi. Pemerintah dan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan regulasi yang kuat, menyediakan panduan, anggaran, dan sumber daya seperti unit layanan disabilitas, serta menjamin ketersediaan guru pembimbing khusus. Sementara itu, sekolah berperan mengimplementasikan kebijakan dengan menjadi tempat belajar yang setara bagi semua murid, mengembangkan kurikulum yang adaptif, melatih guru, dan bekerja sama dengan masyarakat serta orang tua. Begitu, Bun. Terima kasih, Bu Aska. Terus selanjutnya, kalau menurut teman-teman, kan itu sekolah reguler ya teman-teman ya. Pasti kan kalau anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah reguler, kan orang tuanya juga harus punya peran ya teman-teman ya. Ada tanggung jawab juga yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Kalau menurut teman-teman, apa saja sih peran dan tanggung jawab dari orang tua anak yang berkebutuhan khusus dalam mendukung pendidikan inklusi di sekolah mereka? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan, teman-teman? Ya, coba saya jelaskan ya, Bu. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, peran orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan anaknya di sekolah. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, peran dan kewajiban orang tua itu meliputi banyak aspek, Bu. Yang pertama, orang tua bekerja sama dengan sekolah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran anak. Yang kedua, pendukung anak belajar di rumah sesuai arahan dari guru akan berkembang akademiknya dan sosial anak berjalan seimbang. Terus, peran selanjutnya menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan sekolah untuk membahas kemajuan serta tantangan anak di luar kelas. Bagaimana, Bu Nurul? Ayo, teman-teman. Iya, Bunda. Penjelasannya sudah cukup, Bunda. Bisa dimengerti. Terima kasih, Bunda. Izin bertanya juga nih, Bun. Kira-kira kan setelah tadi ada peran dan tanggung jawab orang tua untuk anak berkebutuhan khusus dalam mendukung pendidikan inklusif, kira-kira selanjutnya apa nih hak-hak yang seharusnya diterima oleh peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dari isi Permendiknas tadi? Izin menanggapinya, boleh ya?
Untuk berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, setiap peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama dengan peserta didik lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Adapun hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus antara lain hak untuk diterima di sekolah reguler tanpa diskriminasi sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Hak mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan, baik dari segi kurikulum, metode, maupun penilaian. Hak memperoleh pendampingan khusus seperti bantuan dari guru, pendamping khusus, GPK, atau tenaga profesional lainnya. Hak menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung, misalnya alat bantu belajar, aksesibilitas ruang kelas, atau media pembelajaran yang sesuai. Hak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menghargai perbedaan. Hak untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya tanpa dibatasi oleh kondisi fisik atau mental. Jadi, peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk diterima, difasilitasi, dan dihargai agar mereka dapat belajar serta berkembang bersama teman-temannya secara setara dan bermartabat. Wah, Dipahami, Bu Laila? ya Bun, terima kasih. Ya, banyak sekali ya hak-hak yang diterima ya. Hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Terus saya ingin tahu nih siapa saja sih yang termasuk dalam kategori peserta didik dalam pendidikan inklusi itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Izin menanggapi, Bu. Silakan, Bu Susanti. Pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu terdapat di pasal 3 yang menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori peserta didik dalam pendidikan inklusif. Peserta didik dalam pendidikan inklusif mencangkup semua anak, baik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, sosial, maupun yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, peserta didik berkebutuhan khusus antara lain yang pertama anak tunanetra atau gangguan penglihatan, anak tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran, tunawicara atau kesulitan berbicara, tunagrahita, gangguan intelektual, anak tunadaksa, gangguan fisik atau tubuh, tunalaras atau gangguan perilaku atau emosi, anak berkesulitan belajar, anak lambat belajar, anak autis, anak dengan gangguan motorik, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya, anak dengan kelainan yang lain, anak tunaganda atau memiliki lebih dari satu jenis kelainan, itu termasuk kategori anak berkebutuhan khusus yang diterangkan dalam pasal 3. Pendidikan inklusif juga mencangkup anak-anak dengan potensi unggul karena semua anak berhak belajar bersama dalam lingkungan yang ramah, setara, dan menghargai perbedaan. Seperti itu pun yang dijelaskan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pada pasal 3 tentang kategori peserta didik yang ikut di pendidikan inklusif. Berarti semuanya itu boleh diterima atau harus diterima di sekolah reguler dan anak ABK itu tidak hanya bisa sekolah di SLB saja. Oh iya ya Bun ya. Berarti kita itu memang tidak boleh untuk membeda-bedakan anak ya Bun ya. Ya, Semuanya betul. harus diperlakukan sama seperti itu. Ya. Ada yang mau menanggapi lagi teman-teman? Silakan. Oh iya Bun ya, bagaimana ya teman-teman memberi contoh penerapan pendidikan inklusif di lembaga PAUD
atau sekolah yang teman-teman ketahui? Penerapan yang ada di PAUD inklusif di lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana sekolah memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua anak, baik yang berkembang normal maupun yang berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang ramah dan saling menghargai. Untuk penerapannya itu sendiri bisa dilakukan antara lain: 1. Menerima peserta didik tanpa diskriminasi. 2. Guru menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan anak. 3. Kegiatan bermain yang inklusif. Itu aja kira-kira Bu Susanti. Ada yang mau menambahkan lagi teman-teman? Teman-teman pernah nggak ada di lembaga teman-teman yang punya itu anak berkebutuhan khusus? Ada Bu, di lembaga saya ada. Kebetulan dia itu tunawicara. Jadi dia itu kalau minta sesuatu itu langsung main tarik-tarik aja gitu. Tapi dia nggak bisa bicara, tetapi kalau gurunya melakukan kegiatan senam itu dia mengikuti gerakannya Bun. Terus dia memberikan intinya kegiatan itu ya sesuai dengan kebutuhannya dia, tidak sama dengan teman-teman lainnya gitu. Iya, iya memang harus seperti itu, Bun. Iya. Selanjutnya, ada yang mau menanggapi lagi, teman-teman? Ya, saya mau izin menanggapi ya. Ya. Menurut pengalaman atau pengamatan teman-teman, kendala apa yang sering dihadapi atau sering muncul dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah? Izin menanggapi dari Ibu Magfiroh tadi, menurut pengalaman dan beberapa pengamatan saya tentang kendala yang paling sering muncul dan dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, salah satunya kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, di mana tidak semua guru memiliki pengetahuan dan pelatihan tentang bagaimana mengajar anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, guru sering kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran agar semua anak dapat mengikuti dengan baik. Kemudian adalah terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung, di mana banyak sekolah yang belum memiliki alat bantu belajar, media edukatif, atau aksesibilitas seperti jalur kursi roda yang memadai di anak dengan kebutuhan khusus. Lalu ada kurangnya tenaga pendamping khusus atau GPK. Tidak semua sekolah memiliki guru pendamping khusus, padahal peran mereka sangat penting dan membantu anak berkebutuhan khusus selama proses belajar. Lalu keterbatasan dana dan anggaran. Sekolah kadang kesulitan dalam menyediakan fasilitas tambahan atau pelatihan guru karena keterbatasan biaya tadi. Selanjutnya ada sikap dan persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima. Masih ada sebagian orang tua atau masyarakat yang menganggap bahwa anaknya berkebutuhan khusus seharusnya bersekolah di tempat yang khusus seperti SLB, bukan di sekolah reguler. Yang terakhir menurut saya itu ada kesulitan dalam penyesuaian kurikulum, di mana kurikulum nasional seringkali belum fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan belajar individual anak berkebutuhan khusus. Begitu pun dari beberapa pengamatan saya dan sedikit pengalaman saya, Bu. Ternyata banyak sekali ya kendala yang dialami pada penerapan PAUD inklusif ini. Terus bagaimana kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar pendidikan inklusif bisa berjalan dengan baik? Ya Bun, gini, saya punya pengalaman ya Bun ya,
kan saya punya murid itu siswa anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita itu masih kebingungan mencari solusinya. Yang jelas harapan dari lembaga kami itu dari pemerintah, sekolah, guru beserta orang tua itu ada sebuah kerjasama ya Bun ya, kerjasama yang baik seperti bisa meningkatkan pelatihan kompetensi guru ya, supaya bisa mengenali ABK, membuat kegiatan yang fleksibel itu seperti apa, seperti itu ya. Terus selanjutnya pemerintah dari sekolah ya, pemerintah sekolah bisa menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung sebagai alat bantu belajar, media edukatif yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus seperti itu. Selanjutnya, kalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, mereka bisa mengusahakan adanya penempatan guru pendamping khusus. Jadi selain dari guru lembaga tersebut ya, ada guru pendamping khusus Bun untuk anak ABK tersebut. Seperti itu. Jadi pembelajaran bisa tetap kondusif seperti itu, tidak hanya mendampingi yang anak ABK saja seperti itu. Dan guru pendamping khusus itu bekerja sama dengan guru kelas, jadi saling mengisi seperti itu ya Bun. Selanjutnya itu kerjasama antar sekolah, orang tua dan masyarakat itu yang paling penting Bun. Jadi lingkungannya itu harus yang ramah bagi anak ABK. Kalau dari masyarakatnya aja mengucilkan anak ABK tersebut, ya pendidikan inklusi di sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita semua dari semua elemen ya harus bekerja sama dengan baik seperti itu Bun. Kalau itu dari lembaga saya Bun, seperti itu. Memang ya Bun, karena PAUD inklusif ini kan melibatkan banyak pihak dari anak, orang tua, masyarakat, sekolah, guru, sampai ke pemerintah. Jadinya kan kita harus bekerja sama agar Iya, pendidikan harus inklusif kerjasama. ini berjalan dengan baik. Kuncinya memang harus bekerja sama, solusi Kerjasama. utamanya Bun. Iya, memang Bun. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Ayo teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi nggak ini? Saya Bun, Iya, silakan. dari yang disampaikan di materi tadi kan disebutkan bahwa masih ada beberapa kelemahan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini. Kira-kira nih, solusi apa yang paling tepat untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan tersebut nanti di masa depan? Kira-kira apa, Bu? Buat teman-teman, ada yang mau Oh iya menanggapi? Bun. Oke. Saya mau nanggapin ya Bun. Memang, meskipun Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurang jelasnya petunjuk teknis pelaksanaan, terbatasnya tenaga pendamping khusus, dan belum meratanya pemahaman sekolah tentang pendidikan inklusif. Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang pertama, menyusun pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dan aplikatif. Pemerintah perlu membuat panduan teknis yang jelas dan mudah diterapkan oleh sekolah agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih terarah. Yang kedua, menambah dan memperkuat peran guru pendamping khusus GPK. Dengan adanya GPK yang kompeten, peserta didik berkebutuhan khusus dapat lebih terbantu dalam mengikuti pembelajaran di sekolah reguler. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pendampingan rutin bagi guru dan kepala sekolah. Guru perlu dibekali pemahaman yang mendalam tentang konsep inklusif,
strategi pembelajaran, diferensiasi, dan cara beradaptasi dengan kebutuhan anak. Yang keempat, orang tua dan pemerintah daerah. Pendidikan inklusif akan berhasil jika semua pihak bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, menambah alokasi anggaran untuk sekolah inklusif. Dana tambahan dibutuhkan untuk menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas, medis, belajar adaptif, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Yang keenam, melakukan revisi dan sinkronisasi regulasi. 2009 perlu diperbaharui agar selaras dengan kebijakan terbaru seperti Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang unit layanan disabilitas ULD sehingga pelaksanaannya lebih terpadu dan efektif. Gitu, Bun. Banyak sekali yang harus dibenahi ya, Bun ya. Oke, teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009? Atau mungkin sudah selesai, sudah puas dengan diskusi kita pada siang hari ini? Untuk kelemahan itu karena kan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini kan memang yang paling dasar ya, Bu. Jadinya Oh, pasti wajar karena seperti yang kalau yang peraturan awal-awal pasti kan masih banyak iya, uji cobanya. masih Jadi banyak, ini iya, masih banyak kelemahan. iya, jadinya nanti ada perubahan lagi untuk perbaikan ke depannya. Iya, berarti harus terus dievaluasi ya, Bun, Iya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. oke. Iya, iya betul. Oke teman-teman ya, langsung saya bacakan kesimpulan ya dari diskusi kita hari ini. Eh, Kesimpulannya, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang perbedaan. Sekolah harus menjadi tempat yang terbuka, menerima, dan mendukung semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, kita mewujudkan suasana belajar yang penuh toleransi, kepedulian, dan kebersamaan. Pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan dunia pendidikan yang lebih adil dan manusiawi bagi setiap anak. Seperti itu. Nah, Bunda, sudah selesai ya diskusi kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara ya, selaku moderator, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua. Saya akhiri, semoga diskusi kita kali ini bisa membawa manfaat dan kita bisa mengaplikasikan di lembaga kita masing-masing ya Bun ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya Bun ya. Iya, Bu.